Halo guys, persobat anime lovers. Oke, karena banyak banget anime terbaru yang rilis di pertengahan tahun 2022 ini, dan anime itu memiliki berbagai kategori dan salah satunya kategori romance. Ya, pada kesempatan kali ini gua mau ngelis 7 daftar anime romance terbaru yang tayang di pertengahan tahun 2022. Dan apa saja animenya? Langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Oke, di list yang pertama ada anime yang berjudul Mamahaha no Tsurego ga Motoka no Data. Dan anime ini milik kategori komedi, school, and romance. Oke, anime ini mengkisahkan tentang anak laki-laki bernama Mizuto Irido dan seorang anak perempuan yang bernama Yume Ayai. Nah, keduanya adalah pasangan kekasih saat masih duduk di bangku SMP. Dan sayangnya pasangan ini sering cekcok hal-hal sepele dan akhirnya putus saat mereka lulus SMP. Namun keduanya dipertemukan kembali dengan cara yang sangat tak terduga nih guys. Oke, orang tua si Mizuto bercerai dan demikian juga dengan orang tua si Yume. Singkat cerita, orang tua mereka berdua ini menikah nih guys. Dan secara otomatis si Yume dan si Mizuto merupakan mantan kekasih dan menjadi saudara tiri nih guys. Nah, karena mereka berdua ini mantan, jadinya mereka merasa canggung gitu saat mereka tinggal di rumah yang sama. Oke, lanjut di list yang kedua ada anime yang berjudul Kinso no Vermeil. Dan karena judul ini anime panjang banget, kalian bisa cek aja judul lengkapnya di deskripsi. Dan anime ini memiliki kategori fantasi, school, romance, and shonen. Oke, anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Alto. Dan si Alto ini bersekolah di sekolah sihir yang kece banget. Nah, di sekolah sihir ini si Alto hampir aja nggak lulus karena dia itu nggak bisa manggil hewan peliharaan dari dunia isekai. Dan guru pun berbaik hati kepada si Alto dan memberikannya kesempatan untuk sekali lagi. Dan si Alto pun pergi ke perpustakaan dan dia nggak sengaja tuh ngejatuhin buku sihir yang tebel banget. Dan ternyata di dalam buku itu ada iblis yang kesegel. Dan nggak sengaja si Alto ngebuka segel tersebut. Nah, karena segelnya udah kebuka, iblis yang ada di buku itu pun keluar. Gua kira iblisnya itu bakal serem banget guys. Ternyata iblisnya itu seorang onechan yang memiliki opai gede banget. Dan seketika itu juga si Alto langsung mengikat kontrak dengan iblis itu dan menjadikannya hewan peliharaannya gitu guys. Oke, lanjut di list yang ketiga ada anime yang berjudul Kako no Inazuke. Dan anime ini memiliki kategori komedi, harem, romance, and shonen. Oke, anime ini menceritakan tentang seorang pria SMA yang berusia 16 tahun yang bernama Umino Nagi. Nah, si Umino Nagi akhirnya mengetahui bahwa dirinya itu tertukar dengan anak lain saat baru lahir nih guys. Oke, saat perjalanannya menuju makan malam, ia bertemu dengan seorang gadis yang bacot mulu yang bernama Erika Amano. Nah, si Amano ini merupakan putri dari keluarga kaya dan dirinya cukup populer di media sosial, terutama di Instagram. Dan tiba-tiba aja si Erika ini meminta bantuan si Nagi untuk menjadi pacar palsunya agar dia tidak dijodohkan oleh orang tuanya. Dan setelah itu di saat makan malam dengan orang tua kandungnya, si Nagi bertemu lagi dengan si Erika. Dan ternyata si Nagi ini baru aja nyadar ternyata mereka lah bayi yang ketukar itu guys. Dan orang tua mereka berniat menjodohkan mereka. Oke, dari sini dimulailah kisah cinta mereka berdua. Oke, lanjut di list yang keempat ada anime yang berjudul Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Dan anime ini memiliki kategori komedi, romance, and school. Oke, anime ini menceritakan tentang seorang pemuda SMA culun dan ceroboh yang bernama Izumi. Oke, walaupun dia itu culun guys, tapi dia memiliki pacar yang kawaii banget yang bernama Shikimori. Serius, si Shikimori ini wajahnya itu kawaii banget, rambutnya warna pink. Tapi terkadang si Shikimori ini memiliki dua kepribadian gitu. Ya, kalau dibilang kawaii, dia itu kawaii sih, cantik gitu. Tapi terkadang dia itu kelihatan cool banget saat dia nyelamatin si Izumi ini. Oke, lanjut di list yang kelima ada anime yang berjudul Engeki Kiss. Dan anime ini memiliki kategori komedi and romance. Oke, anime ini menceritakan tentang seorang pemuda miskin yang bernama Shu. Nah, walaupun dia itu miskin, dia itu adalah pahlawan kota Veyron City. Nah, kenapa gua bilang dia itu pahlawan? Karena dia membantai semua iblis yang ada di kota ini bersama seorang gadis yang bernama Kisara. Tapi yang paling overpower di sini guys adalah si Kisara ini. Setiap kali si Kisara ini ingin mengeluarkan kekuatannya, dia itu harus cipokan dulu dengan si Shu ini guys. Oh my god!
Oke, lanjut list yang keenam, ada anime yang berjudul Kanojo Okarismasu Season 2. Dan anime ini memiliki kategori komedi, romance, and school. Dan anime ini nggak perlu gua ceritain panjang lebar guys, pasti kalian udah tahu tentang lanjutan Kanojo Okarismasu Season 1. Dan akhirnya season 2 nya itu tayang di tahun 2022. Oke, lanjut di list yang ketujuh atau list yang terakhir, ada anime Yu Fukashi no Uta. Dan anime ini memiliki kategori romance, shonen, supernatural, and vampire. Oke, anime ini berfokus pada seorang pemuda yang bernama Yamori Kou, yang merupakan siswa sekolah menengah biasa. Oke, namun suatu hari si Kou ini memutuskan untuk berhenti sekolah. Oke, karena si Kou ini orangnya agak aneh gitu, makanya dia berjalan-jalan sendirian di malam hari. Dia merasa sedikit lebih baik ketika dia berjalan-jalan di malam hari, karena setiap malam dia itu mengalami susah tidur. Oke, pada suatu malam si Kou ini bertemu dengan seorang gadis aneh yang bernama Nanakusa Nazuna. Dan si Nazuna ini memberitahu si Kou bahwa dia itu bisa menyembuhkan penyakitnya si Kou yang susah tidur. Oke, pada malam itu si Nazuna mengajak si Kou untuk berkunjung ke apartemennya dan mengajak si Kou ini bermalam di apartemennya itu. Dan si Nazuna kira si Kou ini udah tidur, padahal enggak gitu. Dan seketika itu juga si Nazuna ini langsung menggigit lehernya si Kou. Dan pada saat itu juga si Kou ini terbangun dan membuat si Nazuna ini terkejut. Dan disitu pun si Nazuna berterus terang ke si Kou bahwa dia itu seorang vampir. Dan si Kou pun bertanya, bagaimana caranya untuk menjadi seorang vampir? Dan si Nazuna menjawab, manusia itu harus jatuh cinta kepada vampir baru bisa tuh jadi vampir. Dan si Kou pun menyetujui persyaratan si Nazuna. Dan pelajaran si Kou di sini adalah untuk mencintai si Nazuna ini guys. Dan pada saat itu juga si Nazuna mengajak si Kou terbang dan mengelilingi gelapnya malam. Oke, itu dia tadi 7 daftar anime romance yang tayang di pertengahan tahun 2022 versi kepoin aja. Dan buat kalian yang mau nge-request apa, langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang punya aplikasi Discord, boleh dong join di server gua. Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subs, langsung aja kalian kumpulin seluruh kekuatan anime, terus kalian gampar tombol subsnya di bawah. Karena kalau gitu kan, gue juga tambah semangat bikin videonya dengan segenap kekuatan anime gua. Oke, gua Henry, thanks for watching and see you next video. Bye bye.